Rinciannya ada 4 seperti itu. Aila taqulu lahu ya Muhammad ya Abal Qasim bal ya Rasulullah ya Nabiyallah. Janganlah kalian memanggil beliau dengan nama dan kunyahnya langsung. Ya Abal Qasim, ya Muhammad. Nabi masih hidup dan Nabi di hadapan para sahabat. Ini hukumnya haram. Bal ya Rasulullah, tapi panggillah dengan ungkapan ya Rasulullah, ya Nabiyallah. Panggillah Nabi dengan gelarnya. Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai kekasih Allah misalkan. Nah, itu baru boleh. Ini dalam urusan memanggil saja, ini kita ada tata caranya terhadap beliau. Waliqaulihi ta'ala la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ay if'alu ma ya'murukum bihi rasul. Ay la ta'malu bil amri wan nahyi min ghairi idznillah wa min ghairi idznir rasul. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Artinya apa? La ta'malu, la tu'ajjilu bil amri wan nahyi min ghairi idznillah wa idzni rasulillah fihi li'anna fihi tawqiran lahu. Jadi kita tidak boleh mendahului perintah Allah, tidak boleh mendahului perintah Rasulullah. Itu maksud daripada la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Perintah Allah dan Rasulnya harus senantiasa diutamakan. Nah, jangan sampai kita di dalam melakukan sesuatu kita mendahulukan keinginan kita. Hawa nafsu, hawa itu keinginan, nafsu itu hati. Jangan sampai mendahulukan apa yang hati kita inginkan sementara perintah Allah dan Rasulnya kita nomor 2-kan. Itu maksud daripada la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wa qawlihi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian fawqa sautin nabiyyi, di atas suaranya Nabi. Para sahabat itu ketika mereka berkumpul dengan Nabi, maka mereka walaupun berbicara dengan Nabi sebagaimana bicara dengan temannya, tapi suara mereka tidak ada yang volumenya itu lebih keras daripada suaranya Nabi. Nah, karena apa? Karena menghormati Nabi. Sama juga dengan kita. Apabila ada orang sepuh, maka suara kita jangan lebih keras daripada si suara yang sepuh tadi. Kalau ada satu perkumpulan, ada yang sepuh, maka dahulukan yang sepuh untuk bicara. Nah, itu akhlaknya umat Islam seperti itu. Ini termasuk adab ya, termasuk tata krama, akhlak yang mulia. Wabihi amba'ana al-Baihaqiyyu annahu qal, wabihi dan dengan sanad yang telah disebutkan, amba'ana al-Baihaqiyyu, Al-Baihaqi meriwayatkan kepada kami bahwa beliau berucap wa hadhihi manzilatun fauqa manzilatil mahabbah. Kalau kemarin pada bab yang ke-14 itu kita wajib beriman. Kita beriman bahwa mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Maka ini kata Al-Baihaqi wa hadhihi manzilatun fauqa manzilatil mahabbah. Bab yang ke-15 ini adalah manzilah. Manzilah itu adalah derajat. Fauqa manzilatil mahabbah, di atas derajatnya mencintai. Idh laisa kullu muhibbin mu'azzima. Karena apa? Laisa kullu muhibbin mu'azzima.
Karena tidak setiap orang yang mencintai itu mengagungkan. Contohnya seperti apa? Kama habbatil abi liwaladihi. Seorang ayah yang mencintai kepada anaknya. Ayah, orang tua yang menyayangi orang tuanya. Ini semata-mata karena dia mencintai, tapi bukan mengagungkan anak. Kalau mengagungkan anak kepada orang tua lah, ini seorang ayah kepada anak, itu namanya mahabbah, tapi tidak disertai pengaguan. Nah, beda dengan kita itu mencintai Nabi disertai dengan pengagungan. Nah, semacam itu. Jadi mengagungkan itu lebih derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan mencintai, sekedar mencintai. Wasayyidi li abdihi min ghairi ta'zimin bi khilafil aksi. Dan seperti mencintainya seorang sayyid kepada hambanya. Ada seorang sayyid mencintai hambanya. Nah, maka mencintainya si sayyid kepada hamba ini adalah mencintai yang tidak disertai dengan pengagungan. Bi khilafil aksi, berbeda dengan sebaliknya. Hamba kepada sayyidnya, anak kepada orang tuanya, kita sebagai umat Nabi kepada nabinya, itu adalah mahabbah yang disertai dengan pengagungan. Akan tetapi di dalam kita mengagungkan Nabi itu lebih utama pengagungannya dibandingkan dengan pengagungan kita kepada siapapun selain Nabi. Jadi mahabbah yang disertai dengan takzim ini lebih sempurna. Di antara mengagungkan Nabi itu adalah menjaga Nabi. Menjaga Nabi dari orang-orang yang mau mencelakai Nabi. Nah, itu termasuk mengagungkan Nabi. Kemudian para ulama juga menyebutkan ad-difa'u an dinihi min ta'zimihi. Ad-difa, mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi, itu juga termasuk mengagungkan Nabi. Jadi yang namanya mengagungkan Nabi bukan hanya sekedar bersolawat, bukan sekedar membaca pujian kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi, memuji kepada Nabi dengan adab-adabnya, itu termasuk bukti kecintaan, pengagungan kita kepada Nabi. Tapi tidak hanya itu. Menjaga ajaran Nabi itu adalah bentuk pengagungan yang paling tinggi seorang umat Islam, umat Nabi, untuk mengagungkan Nabi. Maka itu yang paling mulia. Jadi mempertahankan dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi.